Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen pembimbing sekalian. Nama saya Febian Pratama dari unit 7.5. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek spot 7 saya yang berjudul Resilient Architecture dengan isu banjir. Jadi kenapa banjir? Karena belakangan ini sering terjadi banjir di kawasan Jakarta. Dan banjir itu sendiri merupakan salah satu masalah yang terbesar bagi Jakarta sampai sekarang. Banjir ini masih perlu adanya penanganan khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintahan maupun masyarakat. Dan faktor penyebab banjir itu ada dua. Yang pertama faktor internal yang meliputi Jakarta didaliri oleh 13 sungai dan 40% dari Jakarta Utara terletak di dataran rendah dan sering dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air laut yang menyebabkan banjir rob. Dan faktor eksternal meliputi perubahan iklim, perubahan intensitas dan pola curah hujan, penurunan muka tanah yang terus-menerus dengan kecepatan 10 cm per tahun di bagian tertentu, khususnya Jakarta Utara. Dan dalam jangka periode 2013 sampai 2019, rata-rata penyebab banjir di Jakarta disebabkan oleh curah hujan lokal dan iklim ekstrim, serta rob di bagian Jakarta Utara. Dan akibat banjir itu adalah penyakit, kemacetan, penanganan limbah yang buruk, akses air bersih yang susah, sanitasi dan drainase yang buruk. Proses pemilihan tapak, saya memilih tapak di kawasan Kampung Melayu. Kenapa? Itu dikarenakan Kampung Melayu merupakan kawasan yang langganan banjir tiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan Sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi dan belum ditanggul untuk meminimalisir ataupun menghentikan banjir yang sering terjadi di situ. Dan lebih tepatnya lagi, posisi tapak saya ini berada di tepian Sungai Ciliwung yang memisahkan kedua RW. Dengan target, saya ingin membantu kedua RW tersebut bebas dari penyakit yang disebabkan oleh banjir. Untuk pencahayaan, saya akan menempatkan bangunan dengan fasad menghadap barat dan timur, khususnya area rawat inap, untuk mendapatkan pencahayaan maksimal. Untuk pengudaraan, saya akan memaksimalkan bukaan pada bagian utara dan selatan. Dengan kebisingan di tapak ini adalah sangat rendah, dikarenakan kondisi sekitarnya itu merupakan kawasan perumahan. Untuk akses masuk ke tapak saya atau ke bangunan saya memfokuskan untuk menggunakan perahu karet saat terjadinya banjir ataupun tidak. Itu dikarenakan untuk memudahkan penjemputan dan pengantaran pasien ke dalam proyek ini. Dan dampak dari banjir yang sangat berpengaruh adalah penyakit, sehingga saya mengusulkan untuk membuat klinik di suatu wilayah yang sangat sering terjadi banjir. Dan klinik yang saya bikin adalah klinik umum dengan spesialis kulit. Itu karena penyakit saat banjir yang sangat sering terjadi adalah diare, penyakit kulit, influenza, malaria demam berdarah, dan leptospirosis. Target dari klinik ini adalah semua kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di tepi sungai, sehingga potensi untuk terkena banjir lebih besar. Untuk metode yang saya gunakan, saya akan menggunakan metode Living on the Wall, di mana saya akan menormalisasi Sungai Ciliwung dan membangun tanggul di tepian Sungai Ciliwung. Saya juga akan membangun retaining wall dari batas GSS sungai yang berukuran dengan lebar 2 meter dengan tinggi 4 meter, di mana retaining wall tersebut digunakan untuk mencegah adanya luapan dari Sungai Ciliwung yang melebihi dari tanggul. Dan dinding ini juga akan berfungsi sebagai fondasi dari klinik yang akan dibangun sesuai dengan konsepnya Living on the Wall. Di sini bisa terlihat bagaimana perbedaan suasana saat banjir dan tidak banjir. Di saat peristiwa tersebut, dermaga akan menyesuaikan tinggi rendahnya permukaan air sungai yang akan digunakan untuk menjemput pasien yang akan datang melalui sungai. Bisa dilihat juga jika ruang serbaguna yang digunakan saat tidak banjir akan beralih fungsi menjadi shelter saat terjadi banjir. Fungsi shelter tersebut untuk membantu warga yang rumahnya terendam banjir. Untuk proses gubahan, saya akan menaikkan tapak setinggi 1 meter dari muka tanah untuk mencegah banjir masuk. Kemudian pada lantai dasar, saya akan membentuk massa dari bentuk tapak. Untuk lantai selanjutnya, massa diletakkan secara tersusun pada posisi tertentu agar tercipta sebuah cross ventilation. Kemudian pada lantai selanjutnya, massa diletakkan secara tersusun dan berselingan dengan massa di bawahnya, sehingga akan membentuk sebuah shading pada bangunan yang berkonsep seperti permainan Jenga. Pada lantai dasar bangunan klinik terdapat ruang IGD, administrasi, dan pembayaran khusus IGD. Kemudian di lantai 1 klinik terdapat 3 ruang praktik dokter, administrasi dan pembayaran, kantin, dan retail.
ruang tunggu diletakkan di luar bangunan atau outdoor, dengan harapan sirkulasi udara ini bertujuan menciptakan ketersediaan udara bersih yang rendah polusi dengan maksud menjaga kelembapan dan suhu yang nyaman, sehingga bisa mengurangi penyebaran penyakit lainnya seperti ISPA. Dalam klinik ini juga terdapat 5 unit rawat inap. Untuk pencapaian dari sungai dengan menggunakan perahu karet, untuk masuk ke dalam bangunan, maka dibangunlah sebuah dermaga hidrolik, di mana dermaga hidrolik tersebut akan dibangun di atas sebuah retaining wall.